Halo semua, welcome to my channel. Gimana nih kabarnya? Pasti deg-degan ya menanti pengumuman RPP 2024 tahap pertama. Sambil menunggu sambil belajar yuk. Minggu lalu aku udah share materi part of speech. Jadi kita bahas sedikit aja dulu ya, sekalian bahas PR-nya yang kemarin. Oke, jadi part of speech itu adalah klasifikasi kata yang mana ada beberapa jenis yang udah aku jelasin waktu di video yang pertama. Yang pertama ada noun atau kata benda, yang kedua ada verb atau kata kerja, kemudian yang ketiga ada kata sifat atau adjektif, dan yang keempat ada kata keterangan atau adverb, dan yang terakhir ada preposition atau kata depan atau juga preposisi gitu. Nah, untuk di akhir video aku cantumkan satu soal yang mana kalian bisa tebak sendiri jawabannya dengan alasan sendiri gitu. Gimana sih cara menjawab error recognition secara mandiri gitu ya. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, pilihan jawaban yang pertama ada various, yang kedua ada cultures, yang ketiga ada random, yang keempat ada attending. Jadi kalimatnya begini, various traditional cultures are performed random to amuse the spectators attending the show. Oke, satu persatu ya, dari various dulu. Various ini fungsinya apa? Klasifikasi katanya masuk ke mana? Kemudian cultures itu masuk ke mana, random itu juga masuk ke mana, dan attending juga masuk ke mana sih? Masuk ke klasifikasi kata apa? Oke, yang pertama itu ada various. Various ini kita sebut sebagai adjective ya. Adjective atau kata sifat. Nah, jadi adjective itu adalah kata sifat. Yang mana ini adalah untuk menyatakan banyak ya, bermacam-macam gitu, berbagai jenis gitu. Artinya adjective ini memberikan detail atau penjelasan secara lebih spesifik untuk kata benda. Jadi dia harus diikuti oleh kata benda ya, diikuti oleh kata benda. Nah, cultures itu fungsinya sebagai kata benda ya. Cultures itu kata benda, benar ya. Bahasa Inggrisnya adalah noun, itu kata benda. Yang mana cultures ini adalah plural nouns ya, plural nouns. Apakah dia itu relatable dengan yang various tadi? Ya, dia relatable karena various itu kan artinya kan bermacam-macam nih jenis, berbagai jenis gitu, dan itu berarti plural. Nah, di sini ada cultures dengan tambahan s, artinya dia plural noun, berarti dia relatable dan dia benar ya. Jawabannya benar di sini. Oke, kita ingkarin s-nya ya. Ini various benar dan juga cultures itu benar. Oke, yang ketiga itu apa fungsi daripada kata random? Random itu fungsinya sebagai adjective ya, adjektif atau kata sifat, dimana arti bahasa Indonesianya itu adalah acak ya, tidak berurutan, random gitu. Nah, coba lihat, kalau adjektif itu kan diikuti kata benda nih. Nah, adjektif itu diikuti kata benda, sehingga setelahnya itu harus ada kata benda, sedangkan di sini nggak ada kata benda setelah kata random. Dan kita lihat, coba di awalnya itu ada perform. Perform itu apa? Perform itu adalah kata kerja. Ya, kita buat di sini fungsinya sebagai kata kerja ya. Kata kerja itu bahasa Inggrisnya verb. Oke, sebagai verb. Sehingga yang menerangkan kata kerja itu bukanlah adjektif atau kata sifat, tapi adverb atau kata keterangan. Yo, masih ingat nggak? Kata keterangan adalah kata yang menjelaskan atau memberikan detail informasi lebih spesifik kepada kata kerja. Kemudian kata sifat, kemudian suatu kalimat ya. Itu berarti dia salah dong, random. Random itu kan kata sifat, harusnya dia kata keterangan ya. Keterangan kita buat di sini aja. Adverb gitu. Adverb keterangan ya. Adverb of manner, secara gitu. Of manner di sini. Nah, adverb of manner dari random itu apa? Apa bentuknya? Randomly. Ada L-nya, randomly ya. Berarti randomly ini menjelaskan verb daripada perform begitu. Berarti secara tidak berurutan. Ya, secara tidak berurutan. Tuh ya. Artinya ini yang benar, randomly. Nah, tapi kita bahas dulu yang terakhir ini, D, ada attending. Attending itu adalah attend atau kata kerja ditambah ing. Ingat nggak, kalau kata kerja ditambah ing itu adalah bentuk dari gerund ya, bentuk dari gerund. Fungsi gerund itu kan banyak ya. Salah satunya adalah di sini dia sebagai object complement. Nah, object complement itu apa? Object complement itu adalah pelengkap objek ya. Object complement. Nah, pelengkap objek itu berarti memberikan informasi atau melengkapi objek itu sehingga kita mengetahui lebih detail atau lebih spesifik tentang objek tersebut. Objeknya di sini apa? Objeknya adalah the spectators ya. The spectators adalah objek ya di sini ya. Oke, itu objeknya. Jadi attending the show ini berarti menjelaskan lebih detail mengenai siapa? Mengenai the spectators gitu.
Ya, berarti dia object complement dari the spectators. Dan ini benar, ya. Dan ini benar. Jadi jawabannya adalah C, random, yang seharusnya menjadi randomly. Oke? Jadi gimana jawabannya, benar atau salah tuh? Cek ya. Kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya mengenai decrease of comparison. Nah, tapi sebelum itu kita hapus dulu pembahasan yang tadi ya. Decrease of comparison itu apa? Decrease of comparison adalah perbandingan ya, perbandingan atau untuk menyatakan perbandingan antar objek. Nah, ini adalah kuncinya, perbandingan antar objek. Jadi objeknya itu bisa dua, bisa lebih dari dua, tergantung dari konteksnya ya. Bentuknya itu bisa berupa kata sifat atau adjektif. Nah, bisa juga dia seperti kata keterangan ya, atau adverb gitu. Oke. Jadi ada 3 jenis comparisons atau decrease of comparison, itu tingkatan dari perbandingan dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada positive degree. Positive degree itu untuk menyatakan kesetaraan atau setara. Berarti posisinya sama ya. Kalau yang A itu tinggi, yang B juga tinggi. Kalau yang A itu rendah, yang B juga rendah. Karena keduanya itu setara. Dan dia itu untuk membandingkan antara dua hal. Jadi dua hal yang dibandingkan yang memakai frase as, adjective atau adverb as. Jadi bisa pakai as adjective as atau bisa juga pakai as adverb as sesuai dengan fungsinya ya. Contohnya kayak di sini, you have to study as hard as Albert to get good score. Jadi yang dibandingkan itu dua hal antara you dan juga Albert, itu perbandingannya ya. Ada dua kan yang dibandingkan. Nah, kemudian kita lihat lagi sebelum kata as hard as. Oke, sebelum kata as hard as, kita punya kata study. Ya, study itu artinya study itu belajar ya, artinya belajar. Berarti dia kata kerja. Ya, kata kerja. Jadi kita buat dia sebagai kata kerja. Oke, atau verb kalau bahasa Inggrisnya ya. Sedangkan hard di sini berarti menjelaskan atau memberikan informasi lebih spesifik dari verb ini. Nah, yang menjelaskan verb itu adalah adverb ya. Menjelaskan verb adalah adverb. Sehingga di sini hard adalah adverb. Oke. Ini buat pembeda aja ya. Nanti bingung hard itu adjective atau adverb karena bentuk adjective dan adverb dari hard itu sama. Oke, lanjut lagi ke comparative degree. Comparative degree ini berarti lebih daripada. Artinya kalau yang tadi setara, posisinya sama. Kalau yang ini lebih, ada yang di atas, ada juga yang di bawah, begitu. Dia juga sama untuk membandingkan dua hal. Membandingkan dua hal, hanya dua hal yang dibandingkan ya. Di sini contoh nih, the blue jacket is more expensive than the yellow one. Nah, the blue jacket itu yang pertama, kata benda yang pertama. Kemudian yang kedua ada the yellow one. Nah, membandingkan dua hal ini ya, dengan perbandingan lebih daripada, pakai more expensive, itu artinya lebih mahal ya, lebih mahal daripada yang warna kuning. Oke. Itu untuk yang comparative degree ya. Jadi beda ya dengan yang positive degree tadi ya. Yang ini setara, yang ini lebih daripada. Oke, yang ketiga itu adalah superlative degree. Nah, superlative degree ini berarti paling atau artinya dia itu untuk membandingkan lebih dari dua hal. Bisa jadi 3 atau bisa jadi beberapa atau banyak ya, itu bisa kita pakai superlative degree. Contoh kayak gini, Laura is the smartest student in the class atau in this class ya. Berarti Laura ini membandingkan dirinya dengan teman-teman yang lain. Teman-temannya itu kan gak cuma satu aja, teman-temannya banyak, berarti dia lebih dari dua hal yang dibandingkan ya. Artinya kita pakai superlative degree. Nah, ciri dari superlative degree itu ada kata the. Oke, ada kata the di sini. The dan juga berakhiran est atau juga bisa berakhiran st aja, atau juga dia bisa ditambah most. Jadi the most gitu ya. Oke, selanjutnya nih ada di sini kita lihat tabel. Oke. Jadi kita hapus dulu. Tabel di sini itu peraturan untuk membuat comparative adjectives atau juga superlative adjectives ya. Jadi kita nggak bisa semaunya, kita harus ada aturannya dalam grammar itu. Yang pertama itu ada one syllable adjectives ya. Syllable itu apa? Syllable itu berarti suku kata ya. Suku kata itu misalnya nih penyebutan big hanya satu kan, big, berarti digabung big. Sedangkan di sini ada healthy di sini health ya, health, kemudian healthy.
Oke, healthy. Ada dua kan? Health sama T. Kita pisah, healthy. Maka dia disebut two syllable. Oke, two syllable gini ya. Itu bedanya syllable yang one syllable, two syllable sama longer syllable nanti, longer adjectives gitu. Oke, balik lagi yang sini. Peraturan yang pertama pada one syllable adjectives itu ada kata big. Big itu kalau penekanan itu ada di akhir kata. Kalau kita bilang big ya, pronounce big, artinya penekanannya itu di akhir. Sedangkan great itu penekanannya di awal. Kalau dia penekanannya di awal kayak great, itu kita nggak usah doublein huruf akhirnya. Sedangkan kalau penekanannya di akhir seperti big, itu harus di double ya, huruf terakhirnya harus di double. Jadi bigger, G-nya di double ya. Sedangkan great enggak, greater biasa aja untuk yang komparatifnya. Sedangkan untuk superlatifnya itu ditambah the, kemudian jangan lupa double kalau untuk yang double adjectives, kemudian ditambah est. Sama juga the juga, kemudian ditambah est ya. Gitu. Untuk yang selanjutnya itu berakhiran e. Kalau yang berakhiran e, kita nggak usah doublein e-nya, tapi satu aja e-nya. Sehingga kalau dibuat menjadi komparatif, safe itu menjadi safer, langsung ditambah r aja. Sedangkan superlatifnya adalah the safest ya, ditambah st aja tanpa ada e double gitu. Oke, lanjut ke two syllable adjectives dengan akhiran kata y ya. Kata ini berakhiran dengan huruf y. Oke, seperti healthy, happy, itu kan y di belakangnya. Berarti y-nya itu kita ubah menjadi huruf apa? Huruf i. Y-nya itu diubah menjadi huruf I, kemudian baru ditambah ER untuk yang komparatif, atau ditambah de untuk di awalnya, kemudian Y tadi diubah menjadi I dan ditambah EST untuk yang superlative adjectives ya. Sedangkan ada two syllable and longer adjectives, maksudnya dua suku kata dengan pengecualian berakhiran huruf Y tadi, dan juga kata sifat yang lebih panjang, berarti yang lebih dari dua suku kata, yang bisa 3 atau 4 suku kata gitu, dia pakai more untuk yang komparatif. Sedangkan untuk yang superlatifnya dia pakai the most gitu ya. Expansive ada 3, expand sama sieve, expansive ya. Jadi kita ini aja pisahin, ini expansive, jadi ada 3 suku kata. Kita pakai more, expansive untuk komparatif, the most expansive untuk yang superlatif. Oke, lanjut ke irregular adjectives. Irregular itu seperti yang irregular verb, itu tidak beraturan. Sama juga adjective juga ada kata sifat yang tidak beraturan. Ya, kalau kata sifat yang tidak beraturan, kuncinya ya kita harus memorize, karena terbiasa gitu loh. Jadi secara tidak langsung kalau kita mengerjakan banyak praktis atau latihan, kita bisa menghafal dengan sendirinya ya. Contohnya di sini ada good itu artinya baik, better atau better itu menjadi lebih baik, kemudian the best itu paling baik ya, superlatif the best, komparatif itu better. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ini kita hapus dulu. Yang selanjutnya itu ada soal, jadi kita bahas soal ya. Nomor 1, yang pertama ini ada tentang agak tentang kesehatan juga ya ini ya. Oke, kalimatnya begini. The health benefits of aerobic exercise are not more obvious the health risks of cigarette smoking. Nevertheless, people who lead inactive lives have been found to be greater risk for heart disease. Oke, jadi yang dibandingkan di sini nih sepertinya lebih dari 2 ya. Tapi kita lihat di sini ada 2 kalimat. Jadi ada kata hubung nevertheless, berarti dia kepotong antara perbandingan yang 1 dan 2 dan juga perbandingan yang terakhir begitu. Lihat dulu yang pertama itu membandingkan 2 hal atau lebih. Nah, jadi dia membandingkan 2 hal. Yang pertama ada the health ini benefits of aerobic exercise dengan the health risk of cigarette smoking ya. Ada 2 yang dibandingkan di sini ya. 2 hal, maka kita pakai apa? Yang membandingkan 2 hal itu adalah positive degree atau comparative degree. Tapi kalau positive itu setara, kalau yang comparative itu lebih daripada ya. Lihat lagi, kalau misalnya ini di sini ada yang ketiga, itu dia bilang untuk yang perbandingan yang ketiga ada people who lead inactive lives ya, lives gitu. Itu yang ketiga nanti, tapi nggak digabung sama perbandingan yang pertama ini gitu. Nah, untuk yang ketiga ini dia bilang to be greater risk, berarti dia lebih tinggi tingkatannya daripada kedua ini ya. Kalau gitu yang kedua ini artinya dia setara, karena dia di sini nggak ada yang membicarakan kelebihan untuk yang pertama atau kelebihan untuk yang kedua, sehingga dia posisinya adalah setara ya. Kita buat di sini setara. Oke, setara itu kita pakai apa? Kita pakai positive degree ya. Positive degree itu S
blank blank s ya, as adjective s atau as adverb s begitu ya. Maka di sini apakah are ini benar atau salah? Jadi kalau misalnya are itu digunakan untuk subject yang plural ya. Sedangkan di sini ini ada benefits. Nah, ada s-nya. Kalau misalnya ada s-nya begini, artinya dia itu plural. Dan dia pakai are. Are itu untuk yang plural subject, maka dia benar ya. Plural subject gitu. Oke, saya ketik di sini plural subject. Oke. Gitu. Oke. Lanjut ke yang B. Yang tadi kan kita harusnya pakai positive degree nih, berarti s blank blank s. Nah, di sini dia nggak pakai s blank blank s, tapi dia pakai more, artinya di sini salah. Ya, di sini nggak harusnya pakai more, tapi kita pakai as obvious as. Jadi jawabannya adalah as obvious as. Oke, saya tulis di sini. As obvious as. Oke, as obvious as. Ini jawaban yang benar ya. Oke, ini jawaban yang benar. Lanjut ke yang C atau nevertheless. Nevertheless ini apa? Fungsinya sebagai conjunction. Conjunction itu kata hubung. Kata hubung yang berarti contrast ya, atau contrastive gitu. Kontras itu berlawanan, sehingga dia itu kita sebut sebagai contrastive conjunction gitu di sini ya, contrastive conjunction. Contrastive conjunction. Oke, contrastive conjunction di sini. Apakah dia benar? Ya, tentu benar, karena dia berlawanan ya. Yang pertama dia membandingkan yang ini, sedangkan yang kedua dia membandingkan yang ini yang lebih gitu loh. Berarti kan berlawanan gitu. Dan dia juga benar di sini. Lanjut yang D, ini ada have been found. Have been found ini adalah bentuk tenses perfect ya, present perfect tense. Kenapa? Karena di sini ada have. Have itu untuk yang plural subjeknya. Jadi subjeknya itu adalah people who lead in active lives. Nah, people itu ada di sini. Nah, people itu kan plural nih. Plural, maka di sini juga have. Oke, benar. Dan juga been. Been itu di sini have been artinya dia itu passive ya, passive form atau kalimat pasif plus verb ketiga atau past participle. Oke, ini dibilang betul. Telah ditemukan. Oke, telah ditemukan untuk menjadi yang lebih beresiko ya untuk penyakit jantung. Begitu artinya ya. Lanjut ke soal selanjutnya, itu ada nomor 2. Nomor 2 di sini. Oke, kita hapus dulu. Nah, nomor 2 ini ada research shows that people who eat small meals and snacks throughout the day are usually most successful in losing weight or maintaining an ideal body weight. Oke, satu persatu dulu dari yang shows dulu ya. Shows ini apa fungsinya? Fungsinya dia sebagai verb. Oke, verb. Verb itu kata kerja ya. Verb untuk singular subject. Kenapa? Karena ada s-nya. Kalau misalnya verb itu ada s-nya, berarti dia untuk singular subject. Kalau nggak ada s atau is-nya, berarti untuk yang plural subject ya. Oke, nih. Nah, sedangkan di sini research itu adalah subjeknya. Maka subjeknya di sini bentuknya apa? Adalah plural atau singular. Nah, karena dia nggak ada s atau is di belakangnya, berarti dia itu singular ya. Singular noun gitu. Kita buat di sini singular noun. Nah, karena dia singular noun dan verbnya itu untuk singular subject, maka ini benar. Oke, lanjut yang B itu ada throughout the day. Throughout the day itu kita bisa sebut dia sebagai adverb ya, adverb yang menerangkan suatu kalimat gitu. Karena adverb of time kayak gitu kan, sepanjang hari kan berarti artinya. Nah, karena di sini dia throughout itu kalau difungsikan sendiri dia bisa sebagai adverb, bisa juga sebagai preposition ya, di sini bisa juga sebagai preposition atau kata depan preposisi. Maka di sini benar karena artinya dia sepanjang dan setelahnya ada hari, yang lebih tepat ya sepanjang hari gitu, throughout the day. Oke. Lanjut ke yang C, itu ada most. Usually most successful. Oke, most ini untuk yang superlatif ya, sedangkan ini untuk perbandingan komparatif atau superlatif atau juga bahkan positive degree gitu. Kita analisis dulu yang dibandingkan itu berapa. Pertama, yang dibandingkan itu adalah people who eat small meals ya. Oke, people who eat small meals ini. Oke, and snacks throughout
the day gitu ya, dengan people yang don't eat. Jadi yang dibandingkan hanya 2 nih di sini, dia nggak ada lagi perbandingan lain kan, berarti hanya 2 yang dibandingkan. Oke, kita buat catatan dulu ya biar nggak lupa ya. 2 hal yang dibandingkan. Oke, 2 hal yang dibandingkan, maka kita bisa pakai positive degree atau comparative degree sesuai konteksnya. Karena kalau dia pakai positive degree, itu harus ada 2 halnya, itu harus ada, benar-benar harus tercantum secara tersurat gitu loh. Sedangkan ini kan nggak ada nih, cuman ada orang-orang yang memakan snack sepanjang hari, sedangkan yang tidak memakan snack itu nggak dicantumin di sini, artinya dia tersirat. Maka kalau misalnya ada yang tersurat, ada yang tersirat gitu ya, kalau pembedanya positive degree itu dua-duanya itu tercantum, sedangkan comparative degree itu salah satunya bisa jadi dia nggak tercantum atau yang kayak tersirat tadi, atau bisa jadi dua-duanya tercantum juga. Dan karena ini mengandung ciri dari comparative degree, maka kita harus pakai comparative degree ya. Comparative degree itu yang pakai more atau er tadi. Oke, jadi di sini bukan most dong, seharusnya kita pakai apa? Kita harus pakai more ya, kita harus pakai more di situ. Oke, kita buat di sini ya, ini berarti salah, kita ganti menjadi more. Oke, di sini jawabannya ya. Ini jawabannya benar. Oke, yang ini lanjut. Successful in ini sebagai preposition, sedangkan successful ini adalah adjective ya. Nah, ini namanya bound prepositions ya. Bound preposition itu artinya preposisi yang terikat pada kata depannya, kata awalnya gitu loh. Karena successful ini adjective, berarti dia yang mengikat in, dan dia itu berpasangan ya, maksudnya memang pasangannya dari sananya itu, nggak bisa pakai yang lain, karena bisa jadi dia beda arti lagi, kayak gitu artinya ya. Contoh lain kayak bad at, good at gitu, memang pasangannya at gitu. Successful juga pasangannya in, maka ini juga benar ya, benar karena dia berpasangan. Oke, kita buat di sini karena dia berpasangan. Oke, lanjut ya. Oke, udah ngerti ya yang ini ya. Lanjut ke soal nomor 3. Ini kita hapus dulu. Nah, soal nomor 3 ini gini kalimatnya. Even though my aunt lost the beauty contest, she is still the prettier of all the other contestants. Nah, ini agak jelas nih, udah lebih jelas banget nih tipe soalnya, jawabannya apa ya. Lanjut, kita satu persatu dulu jawabnya. Dari yang A dulu, dari even though. Even though ini fungsinya atau klasifikasi katanya sebagai apa? Even though, even though ini sebagai conjunction ya. Conjunction itu kata hubung. Oke, kita buat dulu conjunction di sini. Conjunction atau kata hubung. Oke. Nah, kata hubung yang menghubungkan untuk kontras ya, untuk yang kontras ya. Jadi yang awalnya my aunt itu lost the beauty contest, dia jadi sedih, tapi selanjutnya she is still the prettier, berarti dia bilang memuji ya, memberikan pujian kepada bibinya tadi, sehingga bibinya jadi lebih senang, jadi lebih bahagia. Berarti dia berlawanan dong, artinya even though di sini benar, arti even though itu walaupun ya, walaupun bagaimanapun gitu kan. Oke, ini benar. Lanjut, yang kedua ada lost. Lost itu verb kedua dari lose gitu, artinya kalah di sini ya, kalah atau gagal gitu dalam mengikuti the beauty contest itu. Maka ini kan sudah terjadi nih, berarti dia kan udah kalah, berarti udah terjadi, artinya dia benar di situ ya, dia sebagai verb juga ya, benar. Oke, kita buat di sini dia sebagai verb ya, kita buat verb. Oke, verb to ya, lebih jelas dari verb to. Oke, lanjut yang ketiga, si ini she is. Is itu adalah present to be untuk present simple atau continuous gitu kan. Tapi di sini subjeknya, lebih fokus ke subjeknya ya. Subjeknya itu adalah she, dimana she ini adalah subjek untuk singular. Kita buat singular subject ya, singular subject gitu, singular subject. Maka is ini benar atau salah? Benar dong, karena is itu digunakan untuk yang singular subject, sedangkan are yang tadi contoh soal yang sebelumnya itu untuk yang plural subject ya. Berarti ini benar. Lanjut yang D. Yang D ini adalah still the prettier. Apakah ini benar? Kalau misalnya dia membandingkan, ini kan bibinya nih, bibinya itu adalah A. Oke, kita buat A aja. Bibinya itu sebagai A, aunt. Sedangkan di sini yang dibandingkan itu nggak hanya bibinya aja, tapi ada yang lain, kontestan yang lain ya, ada B gitu, ada C, ada D, dan seterusnya ya. Berarti dia lebih dari 2 dong yang dibandingkan.
lebih dari 2 berarti kita pakai superlative adjective ya. Terus di sini membandingkan lebih dari 2 pakai apa tadi? Superlative degree ya, superlative degree, sehingga jawabannya bukanlah prettier tapi apa? The prettiest ya. Di sini kita buat the prettiest. Oke. Ini salah, berarti kita pakai the prettiest di sini ya. Prettiest. Oke, ini baru benar. Oke. Nah, inilah jawaban yang benar ya. Jadi gimana? Udah ngerti belum? Udah paham belum nih mengenai konsep comparison atau degrees of comparison, tingkatan perbandingan dalam bahasa Inggris ya. Selanjutnya untuk memberikan pemahaman yang lebih lanjut, sebelum kita bahas di pertemuan yang selanjutnya itu kita punya practice at home. Yang mana practice at home ini kalian bisa jawab sendiri di rumah dengan memberikan jawaban kemudian alasannya di kolom komentar ya. Jadi ini pertanyaannya. Although the next generation phone is thin, the program is twice the most complicated the last one. Silakan dipilih yang mana yang error atau yang salah, dianalisis dulu, dan ini pasti mengenai degrees of comparison. Oke, untuk materi hari ini kita cukupi dulu, selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini juga ya. Dan kalau perlu share video ini ya, untuk kita belajar bareng-bareng materi selanjutnya gitu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, see you!